Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu mengamati ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan ciri makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang terakhir hewan. Di antara makhluk hidup lainnya, manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa batu, angin, air, dan tanah tidak termasuk makhluk hidup? Karena semua merupakan benda mati. Karena batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada 6. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Sedangkan bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat. Contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan yang terakhir, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Yang kedua, bernafas. Manusia bernafas menggunakan oksigen. Hewan juga bernafas menggunakan oksigen, sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan karbon dioksida. Alat pernafasan makhluk hidup. Yang pertama, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut dan lentisal. Yang keempat, kecebong bernafas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa menggunakan paru-paru. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari perkembangbiakan sendiri adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu melahirkan dan bertelur. Contoh makhluk hidup yang melahirkan, yang pertama manusia, yang kedua kucing, yang ketiga sapi, yang keempat kuda, dan lain-lainnya. Sedangkan yang bertelur yaitu ayam, bebek, burung, dan lain-lainnya. Yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Contoh makanan makhluk hidup. Yang pertama, manusia mempunyai makanan pokok yaitu nasi, sagu, ketela, gandum, dan jagung. Yang kedua, hewan memiliki makanan yang berbeda-beda. Contohnya sapi dan kambing memakan rumput, berbeda dengan makanan buaya, singa, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan terhadap makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu sinar. Yang kedua, tumbuhan. Daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Dan yang terakhir, hewan. Landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh.
Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga secara teratur, serta selalu mendoakan dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.